Sudah ngiring Ido Betara, sudah bakti sama beliau, sudah ngaturang Banten, ngaturang kene, ngaturang gitu. Adinu tiang kene Ratu Betara, kok masih saya begini? Kok masih saya seperti ini? Kok masih saya lacur? Kok masih... Nah, itu klasik. Kalau orang ngiring itu, jangan kita tuh banyak mengeluh. Deraga ngakuang ibu bendah gana. Kalau kita sebagai baktonya beliau, kita harus lihat diri kita, kelola tentang diri kita. Dia nyalahang Betara, kemudian Betara salahang. Tadi sih aku nyalahang Betara loh. Begini, kalau Jero besok akan pulang ke bumi wayah, ke surga atau neraka besok, gitu ya. Tentu yang menerima pertama lah Duga Berawi. Om Swastiastu, Om Awikenam Astu, Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh panitia guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati. Nah, di siang hari ini saya kembali ingin berbagi sama anak-anak muda milenial, penerus bangsa, penerus tanah Bali yang sangat saya harapkan. Hari ini saya ingin berbagi tentang apa? Bagaimana kekuatan religius Bali dapat dirasakan oleh jenius lokal Bali, kemudian alam Nusantara, bahkan di luar negeri. Sangat bermanfaat dan berguna bagi kita, meyakinkan kita untuk lebih arif dan bijaksana menyikapi tentang hal itu. Sahabat muda, sahabat milenial, budaya, kemudian religius, kemudian keramah tamahan orang Bali tentu akan mendukung bagaimana sosok orang Hindu, orang Bali sangat peduli dengan toleransi. Orang Bali tidak pernah mengajak, bahkan mencuci otak-otak orang lain untuk meyakini tentang kekuatan Bali. Itu datang dengan sendirinya. Sahabat muda, sahabat milenial, bagaimana orang dari mancanegara adalah fenomena yang sangat luar biasa. Ini dia videonya. Saya mau tanyakan, apakah ini fenomena atau sekedar tren? Kenapa saya lihat di konten-konten Bape dan saya lihat langsung di sini banyak tamu dari Cina, Buddha, yang beragama Muslim, agama Kristen, dan kemarin terakhir yang saya temui langsung yang dari Arab sendiri. Antara fenomena atau tren atau entah bagaimana, semua tamu-tamu tersebut kok bisa ada yang bilang ngiringang Ratu Gede dan Ratu Niang Sakti juga. Sedangkan yang kita tahu Ratu Gede Sakti dan Ratu Niang tersebut itu junjungan orang Bali, orang Hindu. Iya, orang Hindu pada umumnya. Jadi kenapa kok orang luar ya, orang luar baik itu orang kemarin Bapak tuh banyak menemukan fenomena-fenomena. Awalnya Bapak tuh juga sama sih pertanyaannya sama Jero ya, sama pertanyaan kok kenapa kan begitu. Nah di sini mereka itu bukan lintas agama sebenarnya, di sini jauh sekali daripada lintas agama. Entah dia tuh beragama Islam, apakah dia tuh beragama Buddha, apakah dia beragama Kristen kan gitu. Dan bahkan seorang ateis pun yang tidak beragama pun datang ke sini, ke tempatnya Bapak. Itu orang Rusia. Orang Rusia, orang Belanda, sudahlah dia tuh beragama Buddha kemarin, orang Belanda itu. Nah, akhirnya dia kan ke Hindu. Orang Rusia tuh juga ke Hindu kan begitu. Dan Bapak pun tidak pernah mengajak, karena emang di ajaran kita tidak boleh mengajak orang untuk
meyakini keyakinan kita, itu kan terkait dia yakin apa enggak, kan begitu. Nah, terkait dengan mereka itu kemarin juga ada tuh orang dari tinggal di Gel-Gel tuh, orang Islam, dia masih beragama Islam itu, namanya Mas Ayu ya, Mas Ayu namanya tuh, orang dari Gel-Gel Kelungkung ya, mungkin dekat dengan rumahnya Jero, tapi Jero enggak begitu perhatian ya. Itu orang Islam, bahkan dia tuh masih beragama Islam dan suaminya fanatik sekali dengan Islam. Ya, seorang seorang penceramah itu, bapaknya Ustadz ya. Dan dia sendiri si Mas Ayu ini dia tuh bahkan beragama Islam, tapi dia juga mengikuti arahnya Hindu. Dia ngiring Kanjeng Ratu, ngiring Ratu Niang, ngiring Ratu Gede, kan begitu. Nah, ini boleh dibilang fenomena di sini. Nah, terkait dengan nikel, tentu di sini Bapak akan sedikit menjelaskan, karena Bapak juga orang rasio, tentu Bapak juga ingin menjelaskan secara rasio dan masuk akal, kan gitu. Karena Bapak juga bertanya pada beliau, bagaimana kok bisa begitu, kan gitu ya. Nah, Bapak berikan contoh seperti ini. Orang dari jauh datang ke sebuah tempat ya, katakanlah orang dari Jawa datang ke Bali. Di situ kan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, kan begitu. Di sana dia berdiri ya, langitnya juga di sana. Nah, tentu orang yang datang dari Jawa, dari Belanda, dari Rusia, dari Arab kemarin itu kan, nah di sana dia datang ke Bali awalnya dia datang ke Bali, kemudian di Bali dia tuh hidup di Bali, dan yang menguasai Bali itulah siapa? Dewa-dewa yang ada di tanah Bali ini. Dewa-dewa itulah kemudian mengikat dia. Tentu awalnya di suatu masalah awalnya dia tuh. Baik dia datang ke sini dengan masalah sakit kah? Dengan masalah bingung kah? Dengan masalah melihat kah? Atau bagaimana? Nah, kemudian di sana dia tuh bingung. Kok saya sekarang kok bisa melihat? Kok saya sekarang bisa mendengar? Kok saya melihat orang besar, kan gitu ya? Kok saya melihat orang cantik? Kok begini, kok saya tidak bisa tidur? Nah, awalnya itu masalah datang. Nunas pada beliau, memohon pada beliau, kok kenapa bisa begini, kan? Nah, nunas pada beliau itu kemudian di sana beliau mengatakan adalah beliau yang mengganggu, yang menyadarkan, yang membangunkan tamu itu. Nah, mereka kita anggap tamu ya. Orang Rusia datang ke Indonesia, kita anggap tamu. Orang Belanda datang ke Indonesia, kita anggap tamu. Memang tamu dia, kan begitu. Ya. Apalagi orang Islam, orang dari Arab datang ke Indonesia, tamu. Nah, disitulah beliau kemudian mendekatkan diri pada orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan caranya beliau. Nah, lalu kemudian setelah itu dia membawa kesembuhan, dia membawa sakit, kita sembuhkan, kemudian kita tuh kondisikan, kita cari masalahnya, hanya dia tuh sembuh atau dia tuh waras, kan gitu. Nah, setelah waras itu kita kasih sedikit buka pikirannya dia sedikit, bukan mencuci otaknya. Kita kasih tahu mereka itu ternyata siapa? Ratu Gede. Itu ternyata lah Ratu Niang. Kita buka, oh Ratu Niang itu siapa? Kan nanya dia kan. Oh ini dan sebagainya gitu. Nah, seorang luar dari seperti itu ya kita kasih penjelasan. Nah, setelah dia kemudian tahu tentang sosoknya beliau, dia tuh bukan sakit lagi, bukan bingung lagi. Bahkan mereka tuh didekatilah sama beliau. Nah, kemudian Bapak kasih penjelasan pada mereka. Nah, setelah mereka sudah tahu penjelasan tentang itu, bukan sakit ya lagi dia, bukan bingung lagi dia, bahkan beliau baik sama orang yang dibangunkan itu, disadarkan itu, bahwa ternyata di Bali ini banyak roh-roh halus, banyak roh-roh yang baik mendekat sama mereka. Ternyata di Bali itu banyak seperti itu. Nah, bahkan mereka sangat senang sekali, nyaman. Nyamannya apa? Nyamannya dia tuh rasa ada yang menemani, kemudian nah sampai dia itu punya dia seorang spiritual, dia dekati sama beliau, bahkan dia tuh bisa menjalankan pengobatan. Terkait yang Bapak jelaskan tadi,
masalah pengobatan kok bisa orang kayak seperti orang Buddha, orang Kristen, orang dari Arab kemarin, orang Muslim, kok bisa menjalankan pengobatan? Nah itu, jadi begini, beliau dulunya ide Ratu Niang, ide Ratu Gede adalah manusia, dulu manusia, roh suci. Kemudian karena beliau dapat anugerah siwa dan manusia yang sudah menjadi dewa. Nah, beliau adalah sangat luar biasa saktinya, luar biasa ininya. Jadi beliau tidak memilah dan memilih. Di sini beliau sifatnya universal. Karena kalau kayak Bapo ini, kalau ngejalanin pengobatan, usada dan sebagainya itu, tentu Bapo telah mohon pada beliau. Beliau yang paling dekat akan memberikan suatu anugerah. Kalau kita berbicara tentang ide Sang Hyang Widi-Wasa, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Buddha atau apapun, mungkin tentang Kristus, ya mungkin kita tidak bisa menjelaskan itu, dan bahkan kita tidak bisa melihat, tapi kita percaya itu ada. Nah, terkait yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Ide Ratu Gede, ide Ratu Niang. Nah, beliaulah kemudian yang memberikan pengobatan itu sendiri, yang mendekat pada si manusia itu sendiri. Kemudian manusia itu didekati, disayangi, dan dikasihlah anugerah-anugerah itu. Makanya orang Arab pun dia tuh bisa mengobati melalui Ratu Niang, Ratu Gede. Orang Cina pun bisa mengobati dari Ratu Niang, Ratu Gede. Orang Rusia, orang Belanda pun seperti itu. Karena di sini bukan masalah agama, di sini bukan masalah keyakinan yang dibawa dari tempatnya dia. Entah dia tuh orang Kristen, entah Buddha, untuk Islam, sama aja. Kita harus toleransi di sini, sama aja. Tetapi ini masalah keyakinan sekarang, masalah rasa yang dia dapatkan di sini, kemudian dia jalankan dengan nyamannya, kan begitu. Dia jalankan dengan nyamannya, dia kemudian itu berhasil dan sangat senang dia, kan itu. Bahkan kalau memang dia tuh karena yakinnya kemudian dia masuk agama Hindu, dengan yakinnya dia tuh kemudian Musuda Widani, itu kan urusan mereka. Karena dia yakin kemudian masuk agama Hindu, yang urusan mereka. Kita tidak pernah mengajak, kita tidak pernah menyuruh, bahkan kita tidak pernah mempengaruhi. Ya untuk apa kita mempengaruhi? Dia kan tahu sendiri, Hindu tidak ada, jangan mempengaruhi, tidak ada. Itu kan keyakinan. Kalau juga sekarang yakin dengan A, ya tentu jero yang merasakan, bukan orang lain yang merasakan. Nah, itulah kemudian menjadi satu keyakinan bagi jero sendiri. Ini maaf nih, ini bukan lintas agama. Maaf sahabat anak muda milenial. Di sini saya katakan ini bukan lintas agama. Jadi bukan lintas agama, bukan lintas kepercayaan dari awal. Nah, terkait dia tuh yakin dengan Ratu Gede yang ada di Bali, ya tentu itu di luar daripada konteks agama, kan gitu. Biar tidak salah, kita ini kan bangsa Indonesia kan banyak agama. Kita sangat meyakini itu ya. Kita juga yakin dengan apa yang ada itu, yakin dan percaya, sama-sama percaya. Kita juga tidak boleh mengganggu kepercayaan orang lain. Apapun yang kita percaya, itu yang menjadi pegangan kita, kan begitu. Gitu. Nah, itu terkait dengan orang-orang itu yang datang ke Indonesia, baik itu warga Indonesia, baik itu warga asing ya, tentu mereka tuh berdasarkan keyakinan. Nah, gitu. Oke, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, seperti orang luar tersebut, orang dari Belanda, dari Cina, Jepang dan sebagainya, apakah mereka itu Balian atau ngiring gitu? Dan mungkin Bapak bisa jelasin sendiri apa yang dimaksud dengan Balian dan ngiringang di Betara. Nah, itu jadi karena mereka itu sebenarnya tuh bukan Balian ya, bukan Balian, karena emang mungkin kelahirannya dia yang membawa dari niskala, dari gaib itu, jadi turun ke dunia ini, baik itu orang barat, orang apapun bentuknya. Nah, di sana beliau tuh ide Ratu Niang, Ratu Gede senang sama orang yang bersangkutan, kan begitu. Nah, kemudian orang yang bersangkutan itu kemudian sadar. Nah, ternyata mungkin ada rasa, mungkin ada niatan. Kemudian dia tuh awal-awalnya nolong orang.
nolong orang bertanya, kemudian dia tolong awalnya. Jadi telah dia tolong berhasil. Nah, baik itu secara pengobatan, secara jalan dia tolong dan berhasil gitu loh. Kayak itu orang orang Arab kemarin itu kan. Nah, itu dia tuh nggak tahu siapa yang diiring gitu loh. Tapi dia bisa menyembuhin gitu. Akhirnya kan dia tanya ke sini siapa yang diiring kan gitu, siapa yang mengikuti dia kan gitu. Nah, baru dia ngeh dan sadar. Nah, sekarang baru dia mutlak. Nah, siapa yang diiring kan gitu. Baru dia tahu yang sesungguhnya. Nah, itu dia tuh seperti balian akhirnya. Balian sebenarnya lebih tepat Bapak bilang pengiring, bukan balian, pengiring. Karena kalau pengiring itu adalah memohon kekuatan, memohon anugerah daripada yang di atas. Nah, kalau balian itu lebih cenderung dia tuh belajar dari ilmu-ilmu, baik ilmu kanuragan, kandopat kah, geringsing mas kah, punggung tiwas kah, haji kreket kah, penunggalan dasar sastra kah, pengeringkisan dasar sastra kah. Itu kan gitu, banyak yang dipelajari oleh balian-balian. Tentang usada juga, usada budo, usada edan, kan itu. Banyak usada-usada itu yang ada dalam sebuah buku. Nah, dia pelajari itu. Nah, itu balian yang umum itu. Tapi ada yang balian yang khusus itu adalah balian nama seorang suci. Ada di pura-pura tertentu, seperti di penulisan. Di Tenggar itu kan balian juga namanya itu, tapi bukan balian pengobati, tapi balian memohon anugerah itu. Beda itu. Nah, terkait dengan Bapak, dengan mereka-mereka itu lebih cenderung Bapak itu bilang ngiring kan. Oke lah Bapak, mengenai saya pribadi, saya sudah maturan ke pura-pura kah, di rumah juga sudah maturan juga, maturan wedang juga sudah, sampai habis uang saya beribu-ribu apa berjuta-juta? Ya berjuta-juta mungkin. Kalau beribu-ribu kan sedikit ya. Iya. Mungkin berjuta-juta maksudnya Jero ya. Iya. Ini juga sempat saya ke balian-balian juga karena saya bingung dengan hidup saya, mungkin dosa saya yang saya tidak tahu, sehingga hidup saya seperti ini, kena sakit dan sebagainya. Gini Bapak, mungkin apa dan dosa dan salah saya yang saya tidak tahu, mungkin Bapak bisa jelasin. Nah, itu klasik itu klasik ya sahabat. Jadi orang yang datang ke tempat Bapak itu banyak keluhan seperti itu. Sudah ngiring hidup Betara, sudah bakti sama beliau, sudah ngaturang Banten, ngaturang kene, ngaturang gitu. Adinu tiang kene Ratu Betara, kok masih saya begini? Kok masih saya seperti ini? Kok masih saya lacur? Nah, itu klasik. Tuh. Saya tanya sekarang, apakah Jero sudah ke Merajan? Kalau Merajan sih sudah. Ngapain? Cuman mungkin ngaturan canang biasa atau wedang tiap pagi mungkin. Nah, terus kalau ke Pura? Ke Pura mungkin sekedar ya sama juga sih, gini. Ngaturkan bakti juga, lunas keselamatan seperti itu. Kalau Jero udah ke Merajan sudah, ke Pura sudah, kan itu. Ke Pura-pura gede-gede sudah ya. Belum puyang itu gede sudah semua dilalui Pura itu. Nah, begini Jero, kalau orang ngiring itu jangan kita tuh banyak mengeluh. Dia raga ngakuang ibu bendah gana. Kalau kita sebagai baktonya beliau, kita harus lihat diri kita, kelola tentang diri kita. Dia nyalahang Betara, kemudian Betara salahang. Tadi saya nyalahang Betara loh, kemudian tidak boleh itu. Kita harus lihat diri kita itu. Di mana kurang kita, apa kita sudah benar, apakah kita tuh bagaimana gitu. Tadi Jero bilang kemarin cuma aturan bakti aja. Nah, kalau orang ngiring itu yang pertama adalah ke Merajan, bukan aturan bakti saja. Di sana mau matur keliling kita ke Merajan. Bahwa hari ini saya udah siap ngiringan taksu, kan begitu. Nah, setelah ke Merajan baru kemudian ke Durga Berawi, ke Prajapati dalam. Apa hubungannya ke Durga Berawi dan Prajapati dan nah, ini bagus pertanyaannya ini. Begini, kalau Jero besok akan pulang ke bumi wayah, ke surga atau neraka besok, gitu ya. Tentu yang menerima pertama lah Durga Berawi. Dan setelah itu Prajapati dalam, gitu.
Nggak bisa Jero senantiasa langsung ke surga, nggak bisa langsung ke neraka, nggak bisa itu. Beliau menerima pertama. Karena Jero sebagai damuhnya beliau yang ada di desa Kraman itu sendiri. Nah, terkait siapakah Ratu yang Berawi itu? Nah, yang Berawi itu, Durga Berawi itulah beliau yang memegang pertama Atmani manusia, beliau yang pegang. Kedua, samar, gamang, dengan jin, lelembut, memedi, leyak, desti, telu agung terang, ide yang pegang juga. Ya. Tentang juga pati urip i manusia. Jadi napasnya manusia itu beliau juga yang pegang. Dan yang terakhir, beliau yang pegang tentang apa obat, beliau yang pegang. Jalan terbaik, beliau yang pegang. Kesembuhan, beliau yang pegang. Kerahian, beliau yang pegang. Makanya apabila kita ngiring jadi mangku apapun bentuknya itu, kita harus ke Durga Berawi Prajapati dalam tujuannya apa? Tujuan kita ngasih tahu beliau, memberitahu beliau bahwa hari ini, detik ini saya sudah siap menjadi baktonya Taksu, baktonya Susunan. Kalau umumnya seperti bakto ngiring Gunung Agung, ngiring ring Nusubrido, ngiring Pejak Rangdo, ngiring dalam, ya bapak uniknya ring itu bahwa saya ngiring beliau kan begitu. Nah itu maksudnya udah ngerti tuh. Udah ngerti. Jadi Durga Berawi tadi udah ngerti. Ya. Berarti jadi di sini belum ngelakuin kayak itu. Belum, baru dengar sekarang sih yang melakukan. Baru sembahyang aja. Iya, baru sembahyang aja sih. Nah itu jadi harus kita tuh melalui birokrasi seperti itu. Jadi leluhur lah orang tua kita yang ada di rumah, kemudian yang Durga Berawi lah yang mengemban desa Kraman. Semua manusia yang dalam desa Kraman itu beliau yang pegang di tengah Setro Gandomayu itu. Kemudian Prajapati sebagai manajernya, ya Tugdi Daun sebagai direkturnya kan gitu. Nah dari situ baru kita dapat jalan menuju ke apa tujuan tadi itu. Baru Jero bisa seperti bapak mungkin ya, mungkin dia jenangan Jero itu hidup nantinya. Sahabat muda, sahabat milenial, anak-anak muda, apabila kita sudah mengikhlaskan diri menjadi baktonya dewa, baktonya Sesuhunan, di sana kita harus memasrahkan diri. Di sana kita harus bisa berbuat yang baik, karena banyak godaan, banyak ujian kemudian selalu menerpa pada diri kita. Di sini kita jangan mengeluh. Di sini kita jangan selalu pembenaran kita yang membuat kita tuh sedih dan kecewa. Karena pembenaran yang sesungguhnya itulah beliau sudah tahu. Mari kita bijak menyikapi hal ini. Jangan selalu kita mengeluh dan mengeluh. Bahkan selalu kita menyalahkan dewa. Sahabat muda, cukup hari ini saya berbagi. Kita sini dengan Pramo Santi. Salam santun. Om Santi, Santi, Santi. Om.